bagaimana ya kita menyikapi atau mengatasi ataupun ya kita menghadapi rasa tidak aman. Insecure itu adalah rasa tidak aman. Jadi merasa kok saya enggak enak ya begini. Nah, rasa tidak aman itu bisa dari banyak sebab. Yang paling sederhana saja, kalau kita bangun tidur, kemudian ada tamu, jadi kebetulan kamar kita diketok. Jadi kita baru bangun, lalu harus buka pintu kan, karena yang ngetok ini cepat sekali. Ini kok keras banget, mungkin ada hal yang penting banget. Kemudian begitu kita buka pintu, kita merasa, aku sudah rapi belum ya? Jadi sambil ngobrol-ngobrol, sambil kita mungkin benerin rambut, mungkin benerin baju, sambil ngobrol. Jadi rasanya yang datang itu juga sungkan juga. Nah, karena kita merasa insecure, mungkin penampilan saya kurang layak ini dilihat oleh orang lain. Itu kalau bangun tidur. Kemudian kalau habis makan, juga sama. Kita kadang-kadang juga insecure juga. Jadi merasa tidak aman, tidak nyaman. Nanti gigi saya ini sudah bersih belum ya? Atau mungkin masih ada seledrinya, mungkin masih ada cabenya, misalnya. Jadi kita sambil ngomong malah ditutupi mulutnya. Ya, bagaimana gitu loh. Sampai orangnya, kamu ngapain sih? Sebentar ya, saya cari HP dulu. Loh, kenapa? Mau saya lihat gigi saya ada seledrinya atau ada lomboknya enggak? Nah, jadi terus buka HP, sudah aman. Sudah aman berarti sudah merasa secure. Kemudian kita ngobrol dengan percaya diri. Nah, jadi sebetulnya insecure ini banyak sekali kita alami di kehidupan sehari-hari, saudara-saudara. Jadi kita tidak usah merasa aneh kalau aku ini kemana-mana kok rasanya nggak aman ya, rasanya kok saya ini khawatir dan lain sebagainya. Nah, jadi saya harus menekankan di tingkat yang pertama ini atau di awal pembahasan kita ini bahwa rasa tidak aman adalah milik semua orang. Karena dari hal yang kecil tadi, bangun tidur, kita bisa merasa tidak aman, tidak nyaman karena kita mungkin merasa ada kekurangan. Habis makan, kita merasa ada kekurangan. Habis buang ingus, kemudian ingusnya sudah bersih belum ya dari hidung saya. Jadi kita bolak-balik gosok dan seterusnya. Itu yang ringan-ringan. Kemudian kalau yang meningkat agak berat adalah misalnya saya punya kekurangan, mungkin saya ini badannya terlalu gede, terlalu gemuk, terlalu kurus, terlalu kurang tinggi, dan lain sebagainya. Itu juga membuat kita tidak nyaman. Jadi begitu kita disenggol sedikit, kamu hari ini kok kelihatan langsing ya? Langsung emosi. Biasanya saya kelihatan gemuk yang dan lain-lain. Jadi itu insecure juga. Kita merasa gemuk lah, kekurusan lah, ya. Kemudian insecure yang lain, mungkin kita merasa ada kekurangan di bidang kepandaian. Sehingga kalau kita ditanya-tanya orang misalnya, kamu tahu nggak ya kalau sekarang ada undang-undang yang baru begini. Kamu ini menghina saya bagian begini ini tidak tahu. Nah, jadi kita langsung tersinggung. Kamu ini menghina saya. Kemudian kalau kita juga ditanya tentang agama Buddha, Sang Buddha ini ketika mencapai kesucian umur berapa ya? Pangeran Siddhartha mencapai kesucian umur berapa? Kamu ini menghina saya ya. Saya ini kalau daya ingat bagian begitu itu tidak bisa. Sudahlah, saya tidak mau bergaul sama kamu. Nah,
Jadi seolah-olah kita ini merasa terganggu dengan orang lain menanyakan ataupun mengetahui kekurangan kita. Nah, ini insecure. Kemudian mungkin meningkat lagi, kita belum punya pacar misalnya. Itu ya bisa bikin insecure juga. Jadi ketika ada orang tanya, kamu pacarnya kok nggak diajak ke wihara nih? Ini kan ada acara Pekan Pendalaman Dhamma yang diselenggarakan oleh Yayasan Samagi Wirya. Kok nggak diajak pacarmu? Kamu menghina saya. Kamu kalau setahun aja bisa ganti 2-3 kali pacar. Aku ini sudah sampai umur segini nggak punya pacar. Langsung kita emosi. Sudah, aku nggak mau berteman sama kamu. Kita merasa insecure begitu juga. Ya, nah jadi itu tidak punya pacar, tidak punya pekerjaan, ataupun tidak punya rumah, apa saja. Pokoknya kita itu merasa saya ada kekurangan di diri saya. Jadi kita kurang percaya diri endingnya. Kita ini ada kekurangan di bidang penampilan, ada kekurangan di bidang pengetahuan, ada kekurangan di bidang-bidang yang lain, di bidang spiritual misalnya. Aku memang kalau meditasi nggak bisa. Ya, kamu jangan tanya-tanya sama saya. Misalnya itu di bidang spiritual misalnya. Kemudian semua kekurangan-kekurangan itu muncul. Atau mungkin kita punya 1-2 kekurangan, dan endingnya kekurangan yang terbesar itu adalah kurang percaya diri. Jadi begitu kita ingat kekurangan kita langsung kurang percaya diri. Jadi kita mau bergaul sungkan, mau bergaul takut. Nah inilah yang disebut insecure. Kita merasa tidak nyaman, merasa tidak aman. Karena begitu kita bergaul dengan orang ini, dia tahu latar belakang saya, masa kecil saya, dia tahu kekurangan saya nggak mau bergaul dengan dia. Saya mau bergaul dengan yang lain. Tapi yang lain ini juga tahu kekurangan saya di bidang yang lain lagi. Saya misalnya sekolah kurang pandai dan sebagainya. Wah, saya juga merasa nggak aman ini. Aku nggak mau bergaul sama yang kelompok ini. Jadi terus kita memilih pergaulan. Sampai akhirnya kita sendiri tidak punya teman. Karena kita sama si A yang nggak merasa nyaman, nggak merasa aman. Dengan si B ya saya nggak merasa aman dan nyaman. Dengan si C, si D dan saya nggak merasa aman dan nyaman. Ke wihara saya merasa nggak nyaman dan aman. Saya di rumah yang merasa nggak aman dan nyaman. Akhirnya kita stres. Nah inilah tema yayasan yang dipilih, Yayasan Samagi Wirya ini adalah how to deal with insecure. Nah, jadi kalau kita sekarang sudah mengalami semua, gimana nih sekarang menghadapinya? Nah, saudara-saudara, cara kita menghadapi ini sebetulnya kalau di dalam Dhamma adalah bahwa semua problem itu berasal dari diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa membuat problem untuk kita. Dunia ini tidak bisa membuat problem untuk kita. Semua hal di luar diri kita tidak bisa membuat problem untuk kita. Tetapi pikiran kitalah yang membuat problem untuk kita. Ya, jadi kalau di dalam Dhamma kan pikiran ini pelopor segalanya. Suka dan duka karena pikiran kita. Jadi kita merasa insecure, merasa tidak aman, merasa tidak nyaman. Itu ya karena pikiran kita sendiri. Bukan karena orang lain. Aku nggak mau bergaul sama itu karena dia suka membicarakan diriku, bertanya-tanya kekuranganku. Enggak. Itu hak dia mau tanya. Kita tidak bisa melarang orang lain tanya sesuatu. Kita tidak bisa mengatur orang lain ngomong sesuatu. Tetapi yang bisa kita atur adalah sikap kita, cara berpikir kita.
menyikapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Aku nggak mau bergaul sama kelompok itu karena dia sukanya menghakimi aku. Kita tidak bisa ngatur orang lain seperti itu. Karena kita hanya bisa mengatur pikiran kita sendiri. Aku nggak mau tinggal di negara itu. Aku nggak mau tinggal di daerah itu. Karena negara itu, daerah itu sukanya begini, begini, begini. Kita tidak bisa ngatur negara itu. Kita tidak bisa ngatur daerah itu. Yang kita bisa atur adalah pikiran kita menyikapi tinggal di negara itu, pikiran kita menyikapi tinggal di daerah itu. Nah, jadi kita sekarang sudah memahami insecure itu sebetulnya adalah perasaan kita, sikap mental kita menghadapi dunia luar. Padahal kalau di dalam Dhamma, penyebabnya itu bukan dunia luar. Penyebabnya itu adalah pikiran kita sendiri. Nah, jadi sekarang bagaimana kita menghadapi insecurity ini? Jadi bagaimana sekarang kita menghadapi atau to deal with insecure ini? Nah, karena kita sudah tahu penyebabnya itu dari pikiran, dan ini ada di dalam Dhamma bahwa pikiran pelopor segalanya, tentu sekarang kita harus menyikapi juga, menata pikiran kita supaya kita siap menghadapi dunia luar, siap menghadapi lingkungan, siap menghadapi kelompok-kelompok tertentu, siap menghadapi pribadi-pribadi tertentu, karena semua itu harus disikapi dari diri kita sendiri. Saudara-saudara, sekarang bagaimana awal dari sikap mental kita? Yang pertama, karena insecure itu adalah kita merasa ada kekurangan di diri kita. Maka yang pertama kita adalah merenungkan bahwa setiap orang, setiap makhluk, setiap tempat, setiap negara, semua punya kekurangan dan juga kelebihan. Semua saja di dunia ini, apa saja di dunia ini, punya kekurangan, juga punya kelebihan. Jadi, kalau kita merasa insecure, berarti kita merasa kita ini punya kekurangan. Kamu punya kelebihan. Jadi kita merasa ada rendah dirinya, ada mindernya. Nah, kalau demikian, kita sering-sering aja mengulang di dalam batin, kalau kita merasa insecure, kalau kita merasa tidak nyaman, kalau kita tidak merasa aman, kita kemudian mengulang di dalam batin adalah kalimat, aku memang punya kekurangan. Ya, aku memang punya kekurangan. Tetapi aku juga punya kelebihan. Karena setiap orang, setiap makhluk, setiap kejadian, setiap tempat, setiap negara, setiap peristiwa, apa saja punya kelebihan dan kekurangan. Karena itu kalau saya ada kekurangan, pasti saya punya kelebihan. Saya memang punya, tadi waktu saya bangun tidur itu, kemudian pas pintu saya, kamar saya diketok, saya memang punya kekurangan. Mungkin rambut saya kurang rapi, mungkin baju saya kurang rapi, tetapi saya punya kelebihan. Kenapa? Buktinya dia pagi-pagi nyari saya. Mungkin dia mau pinjam duit sama saya. Mungkin dia mau tanya problem kepada saya. Mungkin dia mau tanya nasihat kepada saya. Berarti saya memang punya kekurangan dalam penampilan fisik, tetapi saya punya kelebihan sehingga pagi-pagi saya dicari.
Nah, jadi kita kemudian lalu agak lega. Ada kompensasi, ada pergantian, ada perimbangan bahwa saya memang punya kekurangan, tapi juga ada kelebihan. Saya waktu makan tadi, wah memang mungkin gigi saya ada cabenya, mungkin gigi saya ada seledrinya, mungkin itu kekurangan saya, tetapi saya mungkin punya kelebihan, yaitu saya bisa membedakan rasa dengan baik, bahwa makanan ini lebih enak daripada makanan sejenis di tempat lain. Saya punya lidah cukup bisa dipercaya, sehingga orang bertanya kepada saya, apakah masakan yang kamu makan ini enak? Wah, walaupun kita ada seledrinya di gigi, kita ngomong, mantap ini makanannya. Wah, langsung orang pesen. Dan orang akan mengatakan, oh memang bener nih kamu hebat nih, bisa ngerasakan. Oh memang bener nih yang paling enak dibandingkan tempat-tempat lain. Nah, kita punya kelebihan nih. Kemudian kadang, wah kita ada cabenya di gigi ini. Tapi kemudian kita mengatakan, wah makanan di sini kurang. Ini kalau mau ngicipi sedikit punya saya ini kurang. Lebih enak di sebelah. Nah, kemudian orang ngicipi, sungguhan, wah hebat kamu memang. Ya hebat kamu. Walaupun ada cabai di gigi, tapi tetap hebat. Nah, ini kekurangan kita, tapi kita juga punya kelebihan. Kita lalu renungkan itu. Kemudian yang mungkin kita sekolah kurang pandai, atau sejarah tadi kurang pandai, misalnya riwayat Sang Buddha kita juga nggak ingat misalnya. Tapi mungkin kita punya kelebihan, yaitu apa? Kita punya tenaga, punya waktu untuk membantu kegiatan di wihara. Jadi misalnya di yayasan sama Ki Liria ini ada acara misalnya. Acara jam 9, saya mulai datang jam 8. Saya beres-beres dan masalahnya, saya mempersiapkan altarnya, saya mempersiapkan alas duduk untuk teman-teman yang belum datang, karena ini masih jam 8. Jadi saya punya kelebihan. Sehingga kalau saya memang tidak ingat riwayat Sang Buddha, saya nggak ingat cerita-cerita di dalam Dhamma, saya nggak ingat. Tetapi saya tahu bahwa kita ini bisa dengan tenaga kita berbuat baik. Makanya saya kalau datang lebih awal, menyiapkan tempat dan lain sebagainya. Karena ini bagi saya, ini kebajikan. Ini yang paling penting, walaupun saya nggak tahu riwayat Sang Buddha, tapi saya menjalankan Dharma. Makanya namanya ini juga pekan pendalaman Dhamma. Saya mendalami Dhamma untuk saya jalankan, walaupun saya nggak hafal. Nah, jadi ini adalah kelebihan-kelebihan kita. Karena itu kita lalu nomor satu tadi, saya memang punya kekurangan, tapi saya juga punya kelebihan. Nomor dua, sebaliknya, orang lain memang punya kelebihan, tetapi dia juga punya kekurangan. Memang orang lain, negara lain, tempat lain, situasi lain, restoran lain punya kelebihan, tetapi juga pasti ada kekurangan. Nah, ini yang direnungkan. Kenapa? Supaya kita tidak menjadi rendah diri. Wah, ya memang kamu pandai riwayat Sang Buddha, aku memang tidak bisa. Itu rendah diri. Kamu memang pandai riwayat Sang Buddha, tetapi kamu juga punya kekurangan. Kalau datang terlambat, misalnya kamu datangnya acara jam 9, kamu datangnya setengah 10 misalnya. Nah, jadi kita merasa, saya ya tidak jelek-jelek banget sih. Tapi sebaliknya kita juga tidak mengatakan orang lain yang punya kekurangan terlalu banyak dibandingkan kita. Kemudian kita juga mengatakan, wah kamu rendah banget. Nah, kita lalu merasa dia walaupun rendah, punya kekurangan, tapi dia juga pasti punya kelebihan. Nah, dengan memiliki dua
tingkat pemikiran ini saja, batin kita ini sudah mulai lebih tenang. Kita merasa lebih secure, merasa lebih aman dan nyaman. Karena kita bisa menerima kekurangan saya ya memang begini. Tapi ya jangan dikira ya, kamu tidak punya kekurangan juga. Walaupun saya tidak akan buka di sini kekuranganmu, tetapi setiap orang, setiap tempat, setiap negara, setiap situasi, pastilah ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, jadi kita sudah mulai tenang ini. Ya, kita melihat diri kita ya tidak terlalu jelek, kita melihat orang lain ya oke lah, biasa-biasa. Kalau sudah demikian, saudara-saudara, maka kita kemudian yang ketiga, mengingat ajaran Sang Buddha. Dalam Jalan Mulia Buntut 8, unsur yang keenam, sama wayama, atau daya upaya yang benar, di situ berbicara tentang kekurangan dan kelebihan. Unsur yang keenam sama wayama ini berbicara bahwa menegaskan atau menjelaskan kalau saya punya kekurangan, perbaiki. Jadi, kalau tadi Anda merasa bangun tidur, kemudian rambut acak-acakan membuat saya ini tidak pede, tidak percaya diri, saya kemudian juga mungkin baju kurang rapi, saya jadi merasa tidak pede, saya bolak-balik membenarkan baju. Mulai sekarang saya akan perbaiki, yaitu di dekat pintu saya pasang cermin. Sehingga begitu saya membuka pintu, saya ngelirik cermin. Rapi sudah rambutnya, baju sudah rapi, saya buka, siap. Nah, jadi saya menerima kekurangan saya, tetapi bukan berarti saya berhenti untuk tidak memperbaiki. Saya terima kekurangan saya dan saya harus tingkatkan, perbaiki diri saya. Supaya di masa-masa yang akan datang, tidak lagi perasaan insecure itu muncul. Saya harus hindari. Nah, tapi kalau saya makan nanti gimana nih? Makan ada seledrinya, khawatir nih. Ya mungkin saya sebelum menjawab atau apa, saya ambil minum dulu. Jadi, saya minum dulu, atau mungkin ya HP saya itu yang untuk lapisan monitornya itu ataupun yang lain itu saya bikin yang agak gampang memantulkan gambar, sehingga saya ngelirik sedikit aja sambil agak giginya dibuka sedikit, aman gigi saya. Oke, langsung jawab. Nah, dengan cara seperti itu kekurangan diri kita bisa perbaiki. Sebaliknya, saya tadi juga punya kelebihan. Ya, di dalam Jalan Mulia Berunsur 8 yang nomor 6 ini tadi, kalau kita punya kelebihan, jangan cuma bangga, sombong dengan kelebihan, tapi tingkatkan kelebihan kita itu. Pagi-pagi saya ditanya orang, karena saya mungkin pandai menasihati. Karena itu saya harus sekarang lebih sering belajar, sering membuka sumber informasi, agar saya bisa memberikan nasihat itu lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Kalau saya jam 8 pagi sudah rajin ke wihara, maka saya berusaha yang lebih baik lagi. Bukan hanya untuk menata altar, bukan hanya untuk membersihkan ruangan misalnya, tapi mungkin saya juga bisa membantu untuk di perpustakaan, atau membantu di sound systemnya, dan lain sebagainya, sehingga saya bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, jadi kekurangan saya perbaiki, kelebihan saya tingkatkan. Kemudian kalau tadi yang kedua itu kan, saya melihat ada orang memang punya kelebihan, tapi pasti ada kekurangan. Nah, sekarang di dalam Jalan Mulia Berunsur 8, unsur yang ke-6 ini, kelebihan orang
Jangan cuma dikagumi, waduh memang kamu punya kelebihan, hebat. Tapi marilah kita pelajari. Kelebihan orang itu adalah pelajaran bagi kita untuk kita tingkatkan di dalam diri kita. Untuk kita tiru, kok dia bisa ya seperti itu. Coba aku belajar. Mungkin aku nggak sebaik dia karena memang aku bukan dia. Tetapi minimal aku belajar untuk lebih baik. Jadi dengan cara seperti ini, saudara, orang-orang yang punya kelebihan-kelebihan di sekitar kita itu bukan kemudian menjadi kita lebih rendah diri berkumpul dengan si A, si B, si C, tinggal di daerah tertentu, kumpul dengan kelompok tertentu, saya rendah diri, tinggal di negara tertentu, saya rendah diri. Bukan, justru saya harus belajar dari mereka supaya saya tidak rendah diri lagi. Minimal saya mendapatkan sedikit kualitas baik dari mereka. Nah, kalau saya sudah belajar kelebihan dia, tentu saya juga harus melihat kekurangannya dia kan tadi. Karena yang kedua tadi adalah dia memang punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Karena saya sekarang belajar kekurangannya dia, yang saya juga belum punya, bukan saya lalu belajar untuk memiliki kekurangan itu, tetapi sekarang saya belajar menghindari kekurangan itu. Bahwa kalau orang lain bisa memiliki kekurangan seperti itu, saya pun punya potensi memiliki kekurangan yang sama. Bahwa dia memang pandai di dalam pelajaran Dharma, tetapi dia datangnya sering terlambat. Nah, itu kekurangannya. Baik, kalau begitu, potensi terlambat itu pun bisa dimiliki oleh setiap orang. Maka saya harus hati-hati, saya harus datang lebih awal, saya harus bangun lebih awal, supaya saya tidak terlambat datang ke wihara. Kekurangan-kekurangan orang itu adalah pelajaran bagi kita, bukan untuk menghina dia. Ih, kamu ternyata punya kekurangan seperti itu, aku sih tidak seperti itu. Biasanya kan kadang-kadang kan kita dalam ngobrol-ngobrol kan juga begitu. Kamu tahu nggak si A? Kenapa? Si A itu ya, kalau datang terlambat. Kalau ke wihara mulai jam 9, datangnya setengah 10, kadang malah mau pulang baru datang. Tidak kayak saya. Duh. Ini kan artinya kekurangan orang untuk menunjukkan kelebihan diri. Kita ngomongin kekurangan orang untuk menunjukkan diri kita bahwa saya tidak melakukan itu. Pola ini tidak tepat dan Anda sering mendengar di masyarakat. Mungkin kita pun pernah mengucapkan kalimat itu. Jadi kalau aku sih tidak akan seperti itu. Dia itu kan memang suka emosi sama pasangan hidupnya. Kalau aku sih enggak. Dia itu memang sok pinter, kalau aku sih enggak. Nah, jadi kita kadang-kadang menjual kekurangan orang lain untuk meningkatkan diri kita sendiri, bahwa saya tidak seperti itu. Tapi ingat, mungkin kita memang tidak seperti itu, tetapi kita juga punya kekurangan di bidang yang lain. Ini kan yang tadi nomor 1 tadi, bahwa saya punya kekurangan, tapi saya juga punya kelebihan. Nah, kelebihan saya tidak melakukan itu, tapi kan saya juga punya kekurangan. Dia punya kelebihan bahwa dia punya hal-hal yang bisa saya minder banget. Tapi kan dia juga punya kekurangan yang tadi saya tidak melakukan itu. Nah, karena itu kekurangan-kekurangan orang lain, pihak lain, jangan dijadikan sumber kesombongan kita. Kekurangan orang lain, pihak lain itu justru dijadikan pelajaran agar kita di masa depan tidak melakukan. Karena kalau kita melakukan atau memiliki kekurangan itu, nanti kita ini insecure-nya balik lagi. Jadi keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya.
bahwa kita bisa menyelesaikan insecure kita karena saya punya kekurangan ini, saya sekarang bisa perbaiki, saya tingkatkan sehingga kekurangan saya ini menjadi tidak lagi seperti itu, dan saya juga meningkatkan kelebihan saya. Insecure saya sudah selesai, keluar dari mulut harimau, tapi masuk ke mulut buaya, bahwa kekurangan orang itu tidak saya jadikan pelajaran, sehingga saya akhirnya ganti punya kekurangan yang lain yang dia atau orang lain miliki. Nah, kalau sudah seperti itu, akhirnya jadi lingkaran setan. Nanti satu ketika keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut macan, keluar dari mulut macan, masuk ke mulut singa, dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya kita tidak pernah menyelesaikan insecurity kita ini. Nah, kalau sekarang how to deal with insecure, artinya sekarang tahap-tahap kita ini harus kita jalani 3 hal minimal ya ini ya. Jadi banyak cara ya, tetapi minimal di dalam dhamma kita ini, kita minimal melakukan 3 hal ini, bahwa saya punya kekurangan. Memang insecure itu timbul dari rasa kekurangan, tapi saya juga punya kelebihan. Makanya kita harus catat di dalam diri kita sendiri, atau mungkin nanti menyediakan kertas, kita catat saya itu punya kelebihan apa saja dan saya punya kekurangan apa saja. Nah, kekurangan inilah yang menimbulkan saya insecure, sedangkan kelebihan saya inilah yang menimbulkan saya merasa secure, merasa aman dan nyaman. Kalau orang ngomongi kelebihan saya pasti jawab dengan baik. Tapi kalau orang ngomongi kekurangan saya, aduh, saya langsung minder. Nah, itu nomor 1, saya punya kekurangan, tapi juga punya kelebihan. Orang lain punya kelebihan memang, tetapi dia juga punya kekurangan. Nah, tetapi yang paling penting sekarang, kekurangan saya bukan hanya saya terima, tetapi harus saya perbaiki. Kelebihan saya bukan saya jadikan kesombongan, tapi harus saya tingkatkan, supaya kekurangan berkurang, kelebihan bertambah. Kelebihan orang bukan dijadikan sebagai sumber saya menjadi rendah diri, tetapi kelebihan orang justru pelajaran untuk kita ikuti, kita coba, walaupun dalam level kecil, sehingga kita juga bisa memiliki sedikit kelebihan yang dimiliki orang lain itu. Sedangkan kekurangan orang lain bukan dijadikan sarana kita sombong, tapi justru kita jadikan pelajaran. Lain kali saya harus menghindari kekurangan-kekurangan itu muncul dalam diri kita. Dan kalau kita bisa jalankan seperti ini, maka inilah yang kita bisa melaksanakan unsur ke-6 dari jalan mulia berunsur 8, yaitu sama wayamo. Jadi, how to deal with insecure, sesungguhnya di dalam Dhamma kita bisa mengatasi dengan unsur ke-6 dari jalan mulia berunsur 8. Sehingga kita bisa menyelesaikan kesulitan ini dan kita bisa hidup dengan apa adanya, punya kekurangan dan kelebihan, sebagaimana juga yang lain. Semua itu wajar, semua itu normal.